Shalom bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-Mu kami masih boleh dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan kepada kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Jadi judul atau topik khotbah kita pada hari ini yaitu bangsa terpilih, identitas dan panggilan kita. Bangsa terpilih, identitas dan panggilan kita. Surat Paulus ditulis untuk jemaat yang mengalami penderitaan dan tekanan. Di tengah masalah itu, Petrus mengingatkan mereka siapa mereka sesungguhnya. Bukan sekedar orang biasa yang terombang-ambing, melainkan bangsa yang terpilih, memiliki identitas dan martabat khusus di mata Allah. Identitas Kristen bukan hanya label rohani, tetapi sumber penghiburan, keberanian, dan panggilan hidup. Namun, realitanya banyak orang percaya hidup tanpa menyadari atau menerapkan identitas itu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa kecil, takut bersaksi, atau terus hidup seperti sebelum mengenal Yesus Kristus. Nats ini menuntun kita melihat 3 hal penting. Yang pertama, siapa kita atau identitas. Yang kedua, untuk apa kita dipanggil, itu tujuan. Dan yang ketiga, dan bagaimana seharusnya respon praktis kita setelah dipanggil. Bagaimana identitas sebagai bangsa yang terpilih mengubah cara kita berpikir, berkata, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita telusuri nats ini secara perlahan satu persatu sehingga identitas itu bukan hanya teori tetapi gaya hidup nyata. Ada 3 garis besar yang akan kita bahas hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu identitas. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Frasa-frasa yang dipakai Petrus yaitu bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah, semuanya menunjukkan status istimewa yang diberikan Allah kepada orang percaya. Terpilih bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana dan tujuan bagi kita. Imamat yang rajani menunjukkan kita memiliki peranan, bukan hanya dilayani, tetapi melayani. Sebagai perantaraan pujian dan doa, kudus berarti dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Bayangkan seorang yang menerima undangan resmi menjadi duta pada sebuah negara. Ia mendapat identitas baru, mendapatkan tanggung jawab dan tata cara hidup yang berbeda. Demikian pula orang percaya dipanggil untuk hidup sebagai wakil Kristus di tengah-tengah masyarakat. Sadari martabat, jangan merendahkan diri karena status rohanimu diberi oleh Allah. Ambil peran sebagai imamat, aktif dalam doa, pujian, dan melayani sesama. Dan garis besar yang kedua itu tujuan. Tujuannya itu supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya. Ayat 9 menyatakan
Ayat 9 menyatakan tujuan tegas. Kita dipilih supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, bukan hanya dalam khotbah di mimbar, tetapi dalam hidup sehari-hari. Pemberitaan itu berupa kata atau testimoni dan perbuatan, yaitu kasih, keadilan, dan pelayanan. Seorang yang pernah diselamatkan dari kecanduan. Contohnya seorang yang pernah diselamatkan dari kecanduan dan kemudian bercerita bagaimana hidupnya berubah. Kisah itu mempengaruhi teman-temannya lebih kuat daripada argumen teologis. Testimoni nyata menarik perhatian orang kepada perbuatan Allah. Jadikanlah hidupmu cerita, berani berbagi bagaimana Kristus bekerja dalam hidupmu. Selain identitas dan tujuan, Petrus juga mengingatkan asal-usul dan anugerah yang kita terima dari kegelapan ke terang. Dan yang ketiga yaitu perubahan. Ayat 10 menegaskan transformasi Allah. Allah tidak hanya memberi gelar, tetapi melakukan karya penyelamatan yang nyata, memanggil dari kegelapan kepada terang dan memberikan belas kasihan. Ini menekankan anugerah, kita bukan pantas namun diberi. Cerita tentang seorang yang hidupnya hancur lalu dipulihkan, keluarganya berdamai, ia kembali bekerja dan sekarang hidupnya memancarkan harapan. Perbedaan sebelumnya dan sesudah sangat terlihat jelas. Adapun aplikasi yang bisa kita lakukan dari garis besar yang ketiga itu perubahan. Yang pertama, hidup rasa syukur. Jangan anggap keselamatan sebagai hal biasa. Luangkan rasa syukur dalam ibadah dan perilaku. Dan yang kedua, biarkan perubahan itu mempengaruhi pilihan sehari-hari, prioritas, hubungan, dan tujuan hidup. Identitas, tujuan, dan perubahan itu harus menghasilkan hidup yang berbeda. Itulah inti panggilan kita. Adapun kesimpulan dari renungan kita pada hari ini, yaitu dari nats 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, kita diingatkan bahwa hidup sebagai orang percaya bukanlah hidup tanpa arah, tetapi imamat rajani, bangsa kudus, dan umat kepunyaan Allah. Identitas ini bukan sekedar gelar, tetapi fondasi yang menentukan cara kita berpikir, berkata, dan bertindak. Karena itu, marilah kita hidup sebagai umat yang sadar identitasnya. Marilah kita hidup sebagai umat yang sadar akan identitas kita, setia pada panggilannya, dan bersyukur atas belas kasihan Allah. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan dan membawa orang lain kepada terang-Nya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, dikarenakan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya apapun yang sudah kami dengarkan dan yang sudah kami sampaikan dapat kami lakukan, dapat menjadi pedoman bagi kami untuk memenuhi panggilan kami terhadap-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.